Malam itu di tengah suatu hutan yang lebat, seorang laki-laki setengah baya tengah duduk menghadap ke arah suatu api unggun yang beberapa saat yang lalu ia nyalakan. Laki-laki itu adalah Pak Tasrin, seorang musafir yang hendak pergi ke kampung di mana putrinya tinggal. Ia telah melakukan perjalanan yang sangat jauh dari kampung halamannya. Ia telah melewati beberapa tempat, baik itu yang berpenduduk maupun berupa wilayah kosong seperti hutan yang saat ini tengah disinggahinya. Ia kemalaman di tengah hutan tersebut dan merasa tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan di saat hari sudah gelap seperti itu. Pak Tasrin yang tengah menghadap ke arah api unggun sambil merenung, mendadak lamunannya buyar ketika mendengar suara gemerisik dari arah belakangnya. Saat menoleh, ia tidak melihat apa-apa meski nyala api unggun saat itu cukup terang. Namun, suara gemerisik yang seperti suara sesuatu yang menabraki semak-semak terus saja terdengar dan berpindah-pindah dari satu titik ke titik yang lain. Pak Tasrin merasa begitu penasaran. Ia lantas mengambil beberapa batang ranting dari api unggun yang ujungnya berapi. Dengan nyala api dari ujung ranting-ranting kering tersebut, ia menyoroti area di mana sebelumnya suara gemerisik itu berasal. Tidak ada apa-apa ya. Aku khawatir kalau itu adalah binatang buas. Mau tidak mau aku harus meninggalkan tempat ini, gumam Pak Tasrin, seraya mengumpulkan ranting-ranting kering dan dedaunan kering dengan maksud membuat obor seadanya. Namun tiba-tiba ia mencium bau seperti kemenyan yang dibakar, namun lebih menyengat, hingga membuat kepalanya terasa pusing. Siapa yang membakar kemenyan di tengah hutan begini? Gumamnya dengan heran. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, membuat apapun yang ada di sana berhamburan. Api unggun yang dibuat oleh Pak Tasrin pun berterbangan karena tertiup angin yang sangat kencang. Di tengah kekagetannya, tiba-tiba sesuatu yang tak kasat mata menerjang ke arah Pak Tasrin. Ah! Suara teriakan Pak Tasrin membahana sesaat setelah sosok tak kasat mata menerjangnya, kemudian membawanya menghilang di tengah kegelapan. Pak Tasrin menghilang, meninggalkan tas gendongnya yang tergeletak di dekat api unggun yang telah berserakan. Sementara itu, pagi hari di suatu kampung terdekat dari hutan di mana Pak Tasrin diserang sosok tak kasat mata, seorang gadis tampak berdiri di depan sebuah rumah panggung beratapkan asbes sembari celingukan. Ia terlihat seperti sedang gelisah. Kenapa mimpi itu seperti begitu nyata? Gumamnya sembari mengatupkan kedua telapak tangannya. Arsini, kamu ngapain di situ? Jangan berdiri di tengah jalan dong, nanti ketabrak orang bagaimana? Ujar seorang gadis yang muncul dengan sepedanya. Ana, kamu mau kemana? Ikut dong, balas Arsini. Aku mau mengantarkan kue pesanan Bu Rini. Kamu beneran mau ikut? Nanti ketemu Rahman deh, tukas Ana seraya tersenyum simpul. Arsini terkekeh. Kalau ketemu Mas Rahman, aku mau. Tapi aku tidak mau kalau harus ketemu ibunya. Dia menyeramkan tahu, katanya sambil menutup mulutnya. Hush, jangan ngomong begitu ah. Kalau Bu Rini tahu kamu ngomong kayak tadi, kamu bisa jadi pengikutnya. Kata Ana sambil tertawa. Ayo naik. Aku bonceng sampai rumahnya Rahman. Kalau perlu aku kasih bonus 10 meter lebih jauh lagi, tambahnya. Nggak apa-apa dapat bonus 10 meter lebih jauh. Yang penting pulangnya kamu boncengin aku lagi ya, tukas Arsini seraya naik ke boncengan sepedanya Ana. Ana tertawa, kemudian mulai mengayuh sepedanya. Perhatikan rokmu yang panjang itu Ar, jangan sampai kena gir, ucapnya. Saat Ana mulai mengayuh sepeda dengan membonceng Arsini, tiba-tiba Arsini terjatuh dari boncengannya Ana. Arsini menjerit kesakitan ketika bokongnya terhempas menghantam tanah. Arsini, pekik Ana seraya menghentikan laju sepedanya. Ia lantas turun kemudian bergegas menghampiri Arsini. Kamu tidak apa-apa kan Ar? Kok kamu bisa jatuh begini sih? Kamu tadi pasti melamun, ucap Ana seraya memeriksa Arsini. Aku tidak apa-apaan. Iya nih, tadi aku seperti kehilangan kesadaran sebentar. Aku seperti melihat bapak sedang terbaring di bawah pohon beringin yang sangat besar, tukas Arsini
Seraya bangun kemudian menepuk-nepuk roknya yang kotor karena terkena serpihan tanah. "Bapak, siapa yang kamu maksud, Ar? Pak Sunaryo?" Ana tampak penasaran dengan perkataan Arsini barusan. Arsini tidak menjawab, ia malah tercenung. Pak Sunaryo itu bukan ayah kandungku, beliau adalah ayah angkat. Aku belum bisa menceritakan soal ayah kandungku kepada Ana. Mungkin nanti saja aku ceritanya, ucap Arsini di dalam hatinya. Malah melamun. Ayo kita lanjutkan perjalanan, mumpung masih pagi, kata Ana. Suasana dingin, gelap, dan menyeramkan dirasakan Arsini ketika memasuki rumah itu bersama Ana. Bulu kuduknya terasa begitu merinding. Ia sempat mencium bau aneh seperti bau amis bercampur bau kemenyan. Awalnya Arsini tidak mau ikut serta masuk ke dalam rumah itu. Namun karena Ana memaksanya, ia pun terpaksa ikut masuk ke dalam rumah bercat dinding hitam mengkilat itu. Arsini celingukan seperti sedang mencari-cari seseorang atau sesuatu yang sempat dilihatnya. "Ar, udah sih, kenapa? Bu Rini tidak semenakutkan seperti yang kamu pikirkan kok. Ingat ada Rahman loh, dia sedang merawat kebun kecilnya tuh," ucap Ana seraya melihat ke arah seorang pemuda yang sedang berkutat dengan polybag berisikan tanah yang telah dicampur dengan pupuk di halaman samping rumah. Arsini hanya meringis. Ia tidak menyahut perkataan Ana. Tak lama kemudian, tuan rumah muncul menemui Ana dan Arsini, seorang ibu-ibu berkebaya rapi seperti hendak pergi ke kondangan. Tiba di hadapan kedua gadis itu. Ia tampak menatap tajam ke arah kedua gadis berparas cantik itu. "Itu kuenya," ucapnya dengan nada seperti agak berdengung. "Iya Bu, ini kuenya. Saya antarkan sesuai pesanan Ibu," tukas Ana seraya menyerahkan kantong plastik besar berisi sekotak kue bolu karamel kepada Bu Rini. "Berapa harganya?" tanya Bu Rini seraya melihat ke arah Arsini, kemudian mendengus. "Itu harganya 20.000 Bu," tukas Ana. "Tidak 10.000 saja," kata Bu Rini seraya menatap ke arah Ana dengan tatapan seperti tidak senang. "Tidak bisa Bu, itu sudah harga pas Bu. Semua yang beli kue yang ini bayarnya juga segitu Bu," tukas Ana takut-takut. Ya sudah kalau tidak bisa ditawar, ini uangnya," kata Bu Rini seraya memberikan 10 lembar uang dengan nominal Rp2.000 kepada Ana. Ana tampak tertegun menerima lembaran-lembaran uang tersebut, sebab lembaran-lembaran uang itu tampak sangat lusuh, bahkan beberapa di antaranya sudah sobek-sobek. "Kenapa? Gak mau uang yang sobek? Gak mau uang yang lusuh? Dasar tidak tahu bersyukur." Bu Rini berkata ketus sembari melotot ke arah Ana. Ana dan Arsini pun saling pandang. Enggak kok Bu, uangnya tidak masalah kok. Ini masih laku kok. Warung juga masih mau menerima," tukas Ana ketakutan. Beberapa saat kemudian, setelah Ana dan Arsini keluar dari rumah Bu Rini, tampak perempuan pemilik rumah itu menatap ke arah kemana perginya Ana dan Arsini. "Gadis itu cocok untuk menggantikanku. Dia harus menikah dengan Rahman. Dia akan membangkitkan kembali kejayaan para penyembah Wawagor," ucapnya seraya tersenyum miring ala karakter antagonis di sinetron. Sementara itu Arsini dan Ana yang telah berboncengan di jalan. "Sumpah, tadi itu rasanya aku ingin bunuh diri saja, Ar. Kenapa sih harus ada orang seperti Bu Rini?" gerutu Ana. Arsini hanya bisa terkekeh mendengar gerutuan Ana. "Mungkin lain kali jangan kamu yang mengantarkan pesanan Bu Rini, An. Terlalu berbahaya buat para gadis jika mengantarkan pesanan ke dia," tukasnya. Ar, tadi dia melihatin kamu terus loh. Tatapannya itu persis seperti tatapan setan yang hendak memangsa. Aku jadi takut kamu akan dimangsanya," kata Ana membuat Arsini meninjunya di pinggang. "Kamu ngomong apaan sih, An? Jangan membuatku makin parno aja dengan perempuan aneh itu," ketus Arsini. "Aku cuma bercanda kok, Ar. Biar gak tegang karena habis ketemu orang aneh," tukas Ana. "Oh iya, Ar. Nanti sore kenalanku yang dari Jakarta akan datang ke sini loh. Dia ganteng banget. Di Facebook aja dia selalu jadi pusat perhatian para cewek. Tapi dari semua cewek yang naksir doi lebih memilih aku loh. Nanti aku kenalin kamu ke dia, Ar," tambahnya dengan penuh semangat. "Wah, keren tuh. Aku juga berteman sama dia, An.
Dan aku jadi salah satu cewek yang patah hati karena dia lebih memilih kamu. Aku jadi penasaran apakah dia beneran ganteng atau gantengnya cuma di FB doang. Tukas Arsini seraya melihat ke arah suatu jalan setapak yang membelah suatu kebun singkong. Ia mengerutkan keningnya saat melihat seorang laki-laki sedang berjongkok sembari menggerogoti umbi singkong mentah. "An, berhenti dulu," ucapnya tanpa melepaskan tatapannya pada laki-laki yang sepertinya sedang kelaparan itu. Anah kemudian menghentikan sepedanya. Ia tampak penasaran. Ia pun turut melihat ke arah laki-laki itu. Arsini kemudian menghampiri laki-laki yang tampaknya berusia di atas 60 tahun. Laki-laki itu terlihat begitu lusuh, dengan tubuhnya yang kurus serta berwajah begitu sayu, seperti sedang sakit keras. "Bapak nggak kenapa-napa?" ujar Arsini ketika tiba di hadapan laki-laki itu. Laki-laki itu menggeleng. "Bapak baik-baik saja, Neng. Bapak cuma agak sedikit lapar. Bapak tidak punya makanan. Terpaksa Bapak memakan singkong mentah." Ucap laki-laki itu membuat hati Arsini terasa seperti tersayat-sayat. "Bapak sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Bapak mending ikut saya saja. Di rumah saya ada cukup makanan. Bapak ikut saya ya," ucap Arsini seraya berjongkok di hadapan laki-laki itu. Laki-laki itu menatap ke arah Arsini. Tampak sepasang matanya yang sayu meneteskan butiran air mata. Ia sepertinya merasa terharu dengan tawaran Arsini. "Mari Pak," ucap Arsini disambut anggukan laki-laki itu. Singkat cerita, bapak-bapak rapuh itu mau diajak ke rumah oleh Arsini. Sesampainya di rumah, Arsini memberi makan bapak-bapak itu hingga kondisinya semakin membaik. Namun, setelah selesai makan, tiba-tiba bapak itu jatuh pingsan. Itu terjadi setelah ia berpamitan akan pergi. Kita tidak bisa membiarkannya pergi dalam kondisinya yang tidak memungkinkan seperti ini, Ar. Ia bukan warga kampung sini. Bapak akan mengumumkan soal bapak ini kepada warga. Mungkin ada yang tahu bapak ini, ujar Pak Sunaryo seraya mengambil handphonenya dari saku. "Kita harus memanggil mantri, Pak. Sepertinya bapak ini sedang dalam kondisi sakit. Wajahnya begitu pucat," ucap Arsini saat berada di samping tempat tidur di mana bapak itu berbaring. Pak Sunaryo mengangguk. "Bapak akan telepon Pak Mantri Ardi. Mudah-mudahan saja beliau tidak sedang bepergian keluar desa," ucapnya. Arsini mengangguk kemudian menatap ke arah bapak-bapak yang sedang terbaring di atas ranjang itu. "Bapak ini pasti habis melakukan perjalanan yang sangat jauh," gumamnya. "Namanya siapa, Pak?" tanya mantri yang menangani bapak-bapak itu kepada Pak Sunaryo. Pak Sunaryo menoleh ke arah Arsini sambil mengerutkan keningnya. "Kami belum menanyainya, Pak. Beliau ini tampaknya sangat keletihan. Beliau juga dalam kondisi sakit," tukasnya. Percakapan itu terjadi setelah Pak Mantri datang untuk memeriksa kondisi bapak-bapak tersebut. Ia merasa perlu untuk mengetahui siapa nama pasiennya itu untuk pendataan. Nanti kan akan ketahuan siapa saja yang layak mendapatkan fasilitas pengobatan gratis, khususnya dari saya, ucapnya. "Iya Pak, kami belum sempat menanyakan namanya. Beliau keburu pingsan Pak," timpal Arsini. Pak Mantri manggut-manggut setelah mendengar penjelasan Pak Sunaryo dan Arsini. Mendadak ia menengadah, melihat ke arah langit-langit. "Bapak ini rupanya tidak sendirian, Pak. Pak, Mbak, ada yang turut bersamanya. Dan itu ada di atas sana, menempel seperti seekor laba-laba," ucapnya membuat Pak Sunaryo dan Arsini terkejut. Arsini dan Pak Sunaryo saling pandang. Mereka berdua merasa heran dengan perkataan Pak Mantri barusan. "Tidak perlu heran. Saya juga bisa melihat hal-hal seperti itu. Kalian berdua harus berhati-hati terhadap makhluk yang menyertai Bapak ini. Jangan lupa untuk selalu meramaikan rumah ini dengan membaca ayat-ayat suci," lanjut Pak Mantri lagi. Waktu berlalu setelah bapak tersebut siuman dan berangsur kembali sehat. Pak Sunaryo tidak lupa menanyainya, baik siapa namanya maupun asalnya dari mana.
Saya Silam, Pak. Itu nama saya. Saya dulu tinggal di desa Cikahuripan. Papar bapak-bapak bernama Pak Silam itu. Cikahuripan? Terus sekarang bapak sudah tidak tinggal di sana? Tanya Pak Sunaryo. Pak Silam menggeleng. Semua hal berharga yang saya miliki telah musnah di sana, Pak. Tinggallah kini saya sebatang kara, cerita Pak Silam. Saya meninggalkan Cikahuripan dan mengembara tanpa tujuan hingga akhirnya saya tiba di sini. Musnah bagaimana, Pak? Bapak kehilangan keluarga Bapak? Tanya Pak Sunaryo penasaran. Pak Silam menghela nafas beberapa saat sebelum kembali berbicara. Itu adalah malam yang sangat mencekam. Entah dari mana mereka datangnya. Tiba-tiba saja mereka merasuki seluruh anggota keluarga saya dan membuat mereka menjadi gila sebelum akhirnya mereka tewas karena saling bunuh. Jelas Pak Silam dengan raut wajah yang muram. Lalu Bapak? Tanya Pak Sunaryo. Saya satu-satunya di rumah yang masih sadar. Saya tidak dapat menyadarkan mereka. Saya juga tidak dapat meminta bantuan karena para tetangga saya juga mengalami hal yang sama. Malam itu benar-benar mengerikan. Bencana itu benar-benar di luar nalar, pungkasnya. Pak Sunaryo tampak menggelengkan kepala dengan perasaan tidak karuan. Saya pernah mendengar mengenai hal itu. Karena itulah Cikahuripan sempat ditutup beberapa lama. Saya masih merasa tidak percaya jika hal tersebut benar-benar pernah terjadi. Penjelasan Bapak cukup membuka mata hati saya mengenai kejadian di luar nalar yang pernah terjadi di sana, ucap Pak Sunaryo. Pak Silam menghela nafas beberapa saat. Ia kemudian teringat saat dalam perjalanan melewati hutan lebat di sebelah tenggara kampung, di mana saat ini ia berada. Ia teringat akan suatu tempat di tengah hutan dengan beberapa batang pohon yang sebagiannya masih hijau, namun sebagiannya lagi meranggas. Tepat di antara pohon-pohon tersebut terdapat gundukan tanah yang tingginya sekitar 1 meter dengan beberapa arca dan tugu yang berada di setiap sisinya. Saya baru ingat saat dalam perjalanan di tengah hutan, saya menemukan suatu tempat yang sepertinya itu adalah suatu petilasan. Saya jadi merasakan kejanggalan-kejanggalan setelah meninggalkan tempat itu, ungkapnya, membuat Pak Sunaryo mengerutkan keningnya. Kejanggalan yang seperti apa yang Bapak maksud? Tanya Pak Sunaryo. Saya sering mendapatkan penglihatan saya menjadi berwarna merah. Apapun yang saya lihat menjadi berwarna merah. Hal itu terjadi jika saya mendapat luka, entah karena jatuh ataupun terkena goresan benda tajam. Padahal sebelumnya saya tidak pernah mengalami hal seperti itu, tukas Pak Silam menjelaskan. Selain itu, terkadang saya kehilangan kesadaran. Kemudian saat tersadar, tahu-tahu saya sudah berada di tempat yang bukan tempat di mana tadinya saya berada. Mungkinkah saya mengalami tidur berjalan? Atau lebih buruk lagi? Tambahnya. Pak Sunaryo hanya menatap kosong ke depan setelah mendengar cerita Pak Silam. Ia merasa agak pusing setelah mendengar cerita yang menurutnya begitu aneh dan tidak masuk akal. Sementara itu Arsini pada sore harinya itu bersama Anah menuju suatu tempat yang adalah alun-alun desa. Mereka akan bertemu dengan orang yang dikenal Anah melalui jejaring sosial. Dengan sepeda, mereka berdua menuju alun-alun sembari terus mengobrol. Yang lagi berbunga-bunga. Hati-hati loh, lama-lama bisa berbuah, ujar Arsini disambut kekehan Anah. Apa sih Ar? Jangan jealous lah, dia gak sendirian kok. Dia datang sama temennya. Temannya dia itu cowok kok. Kali aja kamu cocok sama temannya. Hehehe, tukas Anah. Tapi kan ada Rahman. Jadi kamu mah mending sama Rahman aja deh. Rahman sudah jelas seperti apa orangnya, lanjutnya. Tapi aku takut sama ibunya. Dia seperti perempuan titisan setan. Sorot matanya itu sangat menakutkan. Tukas Arsini bergidik ngeri. Tenang, Rahman akan selalu ada untukmu Ar. Dia akan menepis segala ketakutanmu akan ibunya, kata Anah sambil menggeleng. Tak lama mereka pun tiba di alun-alun.
Di sana mereka melihat dua orang pemuda berpenampilan catchy sedang mengobrol. Satu orang berambut agak klimis, sedang berdiri sambil memainkan handphone. Satu orang lagi berambut dengan gaya seadanya, sedang duduk sambil sesekali melihat ke arah orang-orang yang berkunjung ke alun-alun. "Mas Jason ya?" tegur Ana ketika tiba di hadapan dua pemuda itu. "Hei, kamu?" tukas pemuda berambut klimis bernama Jason itu. "Ana kan? Wah, akhirnya kita ketemuan juga di duta," lanjutnya. Ana tampak tersenyum sumringah sembari bersalaman dengan Jason. Ia kemudian memperkenalkan Arsini. Jason pun sebaliknya memperkenalkan temannya yang sedari tadi hanya menyimak sambil tersenyum. "Dia Saka, temanku yang juga sama-sama dari Jakarta. Aku ajak dia karena aku gak berani pergi sendiri. Lagi pula, gak adil rasanya aku jalan-jalan gak ngajak-ngajak sohib," kata Jason memperkenalkan Saka. Ana tersenyum kemudian berujar, "Nah, mumpung kita lagi di alun-alun, bagaimana kalau kita makan bakso? Bakso Mang Ucrit terkenal enak loh. Makanya orang-orang pada ngantri beli baksonya dia." Sambil berkata demikian, ia menunjuk ke arah warung bakso yang tengah ramai pembeli. Ana, Arsini diikuti Jason dan Saka menuju warung bakso berspanduk "Warung Bakso Mang Ucrit". Mereka pun mulai mengantri karena saat itu warung bakso tersebut dalam kondisi ramai pembeli. Sembari menunggu itu, Saka tampak seperti sedang keheranan. Raut wajah herannya semakin nampak saat ia melihat ke arah warung bakso lainnya yang bersebelahan dengan warung bakso Mang Ucrit. Ia tampaknya merasa heran karena warung bakso tersebut begitu sepi pembeli. Sangat kontras dengan warung bakso Mang Ucrit yang begitu ramainya. "Arsini," Saka menyenggol lengan Arsini yang berdiri di depannya dalam posisi mengantri. Arsini menoleh ke arah Saka, kemudian melihat gestur yang dilakukan Saka. "Entahlah, aku tidak tahu Mas Saka, memangnya kenapa?" kata Arsini sembari menatap penasaran ke arah Saka. "Bagaimana kalau kita makan baksonya di sana saja? Kasihan warung baksonya begitu sepi. Lagi pula kita tidak bisa terus mengantri. Lihatlah kita berada begitu jauh di belakang," tukas Saka sembari melihat ke arah warung bakso dengan spanduk seadanya dari kain berwarna biru, bertuliskan "Warung Bakso Pak Ahmid dan Bu Sipi". Ana dan Jason yang tertarik perhatiannya oleh percakapan Arsini dan Saka pun menoleh ke arah dua orang itu. "Lebih baik jangan deh Mas Saka. Konon bakso di situ berisi benda-benda tajam seperti paku, silet, dan beling. Mas Saka tidak mau kan mati karena makan bakso di sana?" ucap Ana setengah berbisik sembari membentuk telapak tangan seperti corong di depan mulutnya. "Apa itu? Konyol sekali," tukas Saka sambil menggeleng dengan nada tidak percaya. "Aku juga pernah mendengar gosip itu, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, karena aku belum pernah membuktikannya," timbal Arsini yang merasa kurang setuju dengan apa yang dikatakan Ana. "Percaya deh sama aku Mas Saka, bukan cuma baksonya yang berisi silet atau paku atau beling, tapi juga di dalam kiosnya suka tercium bau mayat, bahkan bau bangkai yang tidak diketahui di mana sumbernya. Aku pikir warung bakso itu menerapkan penglaris dengan bantuan jin," kata Ana menerangkan. "Atau sebaliknya?" tukas Arsini sambil menatap tajam ke arah Ana. "Justru yang menerapkan penglaris itu ya yang rame, An. Mosok mereka menerapkan penglaris tapi sepi begitu?" sergahnya tidak setuju. Ana menggelengkan kepala. "Kan bisa saja penglarisnya gagal dan berakibat pada sepinya warung mereka. Sudahlah, kita mengantri sampai kita dapat baksonya. Kalau kehabisan ya kita cari tempat lain saja," katanya. "Maaf, aku malah ingin membuktikan kata-katamu itu, Nona." "Arsini, kamu menemaniku ke warung bakso itu?" kata Saka kemudian melihat ke arah Arsini meminta persetujuan. "Bukan kata-kataku Mas Saka, tapi aku juga dengar dari orang lain yang pernah beli bakso di situ," tukas Ana dengan raut wajah masam. "Mas, sebaiknya jangan lakukan itu. Bagaimana kalau ternyata benar?" tambahnya. "Saka, sebaiknya kamu dengar kata-kata Ana.
Lebih baik jangan coba-coba. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Bisa saja kan desas-desus itu benar. Jangan mengambil resiko begitu, Saka. Timpal Jason, berupaya mencegah apa yang ingin dilakukan Saka. Saka tersenyum. Kalian percayalah, aku bisa menjaga diri. Jason, kamu tahu aku kan? Aku tidak akan terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Aku justru ingin menolong mereka jika mereka membutuhkan pertolongan. Siapa tahu sebenarnya mereka adalah korban, katanya membuat teman-temannya merasa bingung. Jason hanya mengangkat bahu kemudian menatap ke arah Anna. Sedangkan Anna hanya menepuk kening. Aku akan menemani Saka. Kalian berdua teruskan mengantri. Semoga tidak kehabisan ya, kata Arsini kemudian keluar dari barisan antrian bersama Saka. Tak lama setelah Saka dan Arsini keluar dari baris antrian, beberapa orang yang sedang mengantri tampak berbisik-bisik sambil melihat ke arah mereka berdua. Hal itu disadari baik oleh Saka maupun Arsini ataupun Anna. Apapun yang dibisik-bisiki orang-orang itu tidak diketahui. Namun, bukan tidak mungkin mereka sedang menggunjing, bahkan mencibir apa yang dilakukan Saka dan Arsini. Ayo Arsini, ucap Saka, seraya melangkah menuju warung bakso di sebelah warung bakso Mang Ucrit. Saka dan Arsini memasuki warung bakso Pak Ahmid dan Bu Sipi. Mereka berdua disambut ramah oleh sepasang pasutri pemilik warung bakso tersebut. Mari, silahkan Akang, Nyai, sok pesan, mau bakso apa? Ucap ibu pedagang bakso yang tampaknya dialah Bu Sipi. Silahkan duduk Akang, Nyai, bari pesen leetena. Susul bapak-bapak yang pastinya adalah Pak Ahmid. Ada varian apa saja Pak, Bu? Tanya Saka sambil celingukan mencari daftar menu. Bakso urat aya, bakso telur aya, bakso tahu isi daging ayam juga ada. Bahkan bakso jumbo isi bakso dan cabai rawit super pedas juga ada. Sok, mangga dipilih, tukas Bu Sipi dengan ramah sambil meraih selembar daftar menu yang ditaruh di atas meja, kemudian memperlihatkannya kepada Saka dan Arsini. Wah, saya pengen yang jumbo Bu. Saya pengen makan baksonya berdua, ucap Arsini disambut tatapan keheranan Saka. Arsini tampak mengedipkan sebelah matanya. Di saat mereka berdua sedang berdiri di belakang gerobak bakso, mendadak tercium bau dupa yang menyengat, bercampur bau busuk, seperti bau bangkai yang terpanggang sinar matahari. Arsini dan Saka sejenak menahan nafasnya, seraya saling pandang dengan tatap ketakutan. Rupanya, gelagat Saka dan Arsini terlihat oleh Bu Sipi. Wajah ibu-ibu setengah baya tersebut terlihat memancarkan kesedihan. Bahkan setitik air mata terlihat menetes di sudut matanya. Sementara Pak Ahmid, yang sedang mengelap kaca lemari pendingin, tampak menatap ke arah istrinya dengan raut wajah yang begitu sedih. Ya Allah, mau sampai kapan tempatku mencari nafkah ini diguncang cobaan seperti ini? Batinnya sambil meneruskan mengelap lemari pendingin itu. Saka dan Arsini celingukan, kemudian melihat ke arah barisan antrian di depan warung bakso sebelah. Seketika Saka tersentak kaget ketika melihat sesosok makhluk mengerikan sedang turut mengantri di sana, tepat di belakang Anna dan Jason. Saka berusaha menguasai keadaan. Ia kemudian mengajak Arsini duduk. Mendadak, berhenti di situ Mas. Pak Hamid mendadak menyetop apa yang hendak dilakukan Saka, yaitu duduk di salah satu bangku. Saka terhenyak saat melihat seekor kalajengking merah sedang merayap di atas bangku yang hendak didudukinya. Sementara Pak Hamid dengan segera membunuh binatang berbisa itu menggunakan sebuah botol beling berwarna hijau. Kami mohon maaf ya Mas, Mbak. Ini sering sekali terjadi ketika ada yang hendak makan bakso di warung kami. Entah kenapa kejadian ini selalu terulang. Padahal kami selalu membersihkan tempat jualan kami ini. Kami selalu memeriksa setiap sudut, celah demi celah, untuk memastikan tidak ada binatang berbahaya yang bersembunyi. Tapi entah kenapa binatang itu selalu saja muncul, tutur Pak Hamid sambil menggelengkan kepala dengan frustasi. Saka hanya tertegun di tempat. Ia masih merasakan kekagetan dan juga ia masih mencium bau busuk dan bau dupa di dalam warung bakso itu. Arsini yang terlihat shock, merasa begitu tidak nyaman. Ia ingin sekali keluar dari warung bakso itu dan membatalkan niatnya makan bakso di sana. Tapi,
Ia merasa tidak enak hati kepada bapak dan ibu pedagang bakso itu. Sementara Saka mengedarkan pandangan ke setiap sudut ruangan warung bakso milik Pak Hamid dan Bu Sipi itu. Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah pintu kecil yang tampak mengarah ke gudang atau mungkin kamar mandi. Ada orang yang dengan sengaja mengerjai tempat bapak dan ibu berjualan. Ucapnya membuat Pak Hamid dan Bu Sipi tersentak kaget, seperti disambar geledek. Setelah berkata demikian, Saka menuju panci perebusan bakso, kemudian membuka tutupnya. Tampak uap air mengepul ke udara, menyebarkan aroma bakso bercampur bau dupa dan bau bangkai. Selanjutnya ia mengambil sebutir bakso berukuran sekepalan tangan orang dewasa. Ia kemudian membelahnya menggunakan garpu. Selanjutnya, yang terlihat di dalam bakso tersebut sangat mengejutkan dan membuat semua orang merasa ngeri. Ternyata, di dalam butir bakso tersebut terdapat 2 bilah silet, beberapa potong beling, 3 batang paku yang telah berkarat, serta kepala tikus yang dipenuhi belatung yang telah mati. Arsini terlihat tidak bisa menahan mual. Gadis itu segera keluar dari warung bakso, kemudian muntah-muntah di samping bangunan warung bakso itu. Pak Hamid menggeleng-gelengkan kepala. Kami tidak pernah membuat bakso dengan isian seperti itu, Mas. Itu tidak mungkin kami lakukan, Mas. Sumpah, bukan kami yang membuat bakso seperti itu. Bu Sipi berkata dengan suara serak, pertanda hendak menangis. Ini bukan yang pertama kalinya, Mas. Sebelumnya bahkan pernah hampir termakan oleh pelanggan, Mas. Beruntung itu tidak sampai memakan korban. Timbal Pak Hamid sambil berulang kali mengicap istighfar. Saka kemudian membungkus bakso menjijikan dan juga mengerikan itu dengan tisu, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik. Saya tahu ini terjadi karena ada orang yang ingin menyingkirkan warung bakso kalian karena dia merasa tersaingi. Saya akan menemukan siapa pelakunya, Pak. Hanya saja setelah ini, Bapak dan Ibu harus berhati-hati. Jangan sampai salah melangkah. Percayalah, gangguan yang merongrong tempat usaha Bapak dan Ibu akan segera pergi. Tutur Saka, seraya menatap ke arah Pak Hamid dan Bu Sipi. Sepasang pemilik warung bakso itu tampak mengangguk dengan wajah muram. Kami memang sudah menduga kalau apa yang menimpa warung bakso kami tidak lain karena ulah jahil orang yang tidak suka dengan kehadiran warung bakso kami. Tapi kami tidak tahu siapa pelakunya. Kami juga tidak mungkin menuduh pemilik warung bakso lain yang lokasinya berdekatan. Kami selalu berprasangka positif terhadapnya. Tidak mungkin ia sekeji itu. Pasti orang lain pelakunya, ucap Bu Sipi seraya menatap ke arah luar warung bakso. Saka tersenyum. Siapapun itu pelakunya, semoga ia segera bertobat dan menghentikan praktik kotornya. Jangan sampai ia terus seperti itu hingga ketahuan masyarakat dan dihakimi massa. Oh ya, jika Bapak dan Ibu butuh bantuan saya, Bapak dan juga Ibu bisa telepon saya, ucapnya, seraya memberikan selembar kartu nama kepada Pak Hamid. Terima kasih, Nak Saka. Kami merasa sangat berterima kasih atas bantuan Nak Saka. Semoga saja tempat usaha kami ini segera bebas dari kungkungan kejahatan orang yang dengki, tukas Pak Hamid, seraya melihat kartu nama itu. Sementara itu Arsini yang sedang berjongkok di samping warung bakso Pak Hamid dan Bu Sipi, tampak wajahnya memerah, serta kedua matanya terlihat berair. Ia baru saja memuntahkan isi lambungnya setelah menyaksikan hal yang sangat menjijikkan di warung bakso tersebut. Ia tampak berusaha mengontrol dirinya, meski ia merasa pandangannya agak berkunang-kunang. Ini benar-benar mengerikan. Aku pikir apa yang dikatakan Ana tidak benar. Ternyata Ana benar. Warung bakso ini bermasalah. Keluhnya seraya menoleh ke arah Saka yang datang menghampirinya. Loh, udah gelap aja. Apa kita sudah terlalu lama di sini? Ucap Arsini terkejut saat menyadari hari telah gelap. Saka menghentikan langkah, kemudian mengedarkan pandangannya. Ia mengernyitkan keningnya dengan heran.
Aku rasa waktu menjadi cepat berlalu saat kita bersama Pak Hamid dan Bu Sipi. Ada yang mengawasi kita, Ar. Apapun itu, pasti sangat jahat. Kita sebaiknya segera pergi. Tukas Saka mengajak Arsini untuk meninggalkan tempat itu. Arsini mengangguk kemudian beranjak mengikuti Saka. Namun kemudian, ia terperangah saat melihat warung bakso Pak Hamid dan Bu Sipi yang telah tutup. Begitupun dengan warung bakso sebelahnya. Bukannya kita baru beberapa menit yang lalu keluar dari warung bakso ini, kok sudah tutup? Seolah itu tutupnya sudah lama. Bahkan ada jaring laba-laba segala di rolling door-nya, kata Arsini keheranan. Jadi kita harus bagaimana? Tanyanya dengan panik sambil celingukan. Tetap tenang, Ar. Ayo, aku akan membawamu keluar dari sini. Kita harus menemukan Jason dan Anna. Mungkin mereka sedang mencari-cari kita. Tukas Saka seraya membimbing Arsini menuju tempat di mana tadi sore mereka bersama Anna dan Jason. Mereka tidak ada di sini, ucap Arsini ketika tidak melihat siapapun di tempat itu. Meski cahaya lampu menerangi area itu, tidak terlihat seorang pun yang berada atau hanya sekedar melewati tempat itu. Alun-alun juga dalam kondisi sepi dan gelap karena beberapa lampu penerangannya tidak menyala. Arsini mengadu saat kedua kakinya terantuk benda keras yang tergeletak di atas tanah. Kenapa, Ar? Biar aku lihat. Di bawah ternyata gelap juga, padahal area sini masih terkena cahaya lampu, kata Saka seraya menyalakan senter smartphone-nya. Saka kemudian menyorotkan senternya ke arah kaki Arsini, tepatnya ke area berpaving blok yang dipijaknya. Betapa terkejutnya ia saat melihat benda yang membuat Arsini tersandung. Begitupun dengan Arsini yang tersandung benda tersebut. Rupanya itu adalah sebuah tengkorak manusia yang telah mengapur dengan bagian batoknya berlubang di beberapa bagian. Arsini terpekik, kemudian mundur beberapa langkah. Tunggu, Ar, jangan terlalu jauh. Saka menyambar tangan Arsini kemudian menahan gadis itu agar tidak mundur terlalu jauh. Di belakangmu, Ar. Arsini tidak berucap apa-apa ketika sesosok menakutkan berwujud seorang perempuan berambut panjang berantakan dengan wajah menghitam serta sepasang matanya yang kopong tengah merentangkan kedua tangannya yang ringkih dan kurus kering hendak meraihnya dari belakang. Ar, jangan diam saja, ayo kita pergi. Saka menarik Arsini sekuat-kuatnya sehingga membuat gadis itu terjatuh hingga menabraknya. Alhasil Arsini secara tidak sengaja jatuh ke pelukan Saka. Saka menjadi gelagapan karena hal itu. Ia pun segera melepaskan pelukan Arsini dan membawa gadis itu pergi menjauh dari sosok menakutkan yang kini tengah mengejar mereka berdua. Kenapa bisa jadi begini sih? Padahal tadi sore tempat ini ramai sekali. Sekarang kok tempat ini malah sepi dan berhantu? Padahal kan kita belum terlalu lama di sini, kata Arsini setengah menggerutu. Aku akan menjelaskan fenomena ini nanti, Ar. Tentu setelah kita berada di tempat yang aman. Tukas Saka seraya menoleh ke belakang. Sosok itu terus mengikuti kita. Apa maunya dia? Atau apa mau orang yang mengirimnya? Apa seorang itu tahu bahwa dia sedang aku selidiki? Lanjutnya. Di saat sosok demit bermata kopong itu semakin dekat dengan posisi Saka dan Arsini, mendadak seorang muncul di hadapan mereka berdua. Seorang kakek-kakek berpakaian garis-garis vertikal berwarna hitam dan mengenakan udeng-udeng berwarna hitam. Kalian segera kemarilah. Berlindunglah di belakang kakek. Kakek akan menghalau demit kiriman orang usil itu, ucap kakek-kakek itu seraya merentangkan tangan kanannya ke arah sosok demit bermata kopong. Sosok itu mendadak berhenti, kemudian terdengarlah suara seorang bergema, seolah-olah keluar dari mulut sosok itu, meski dia tidak terlihat menggerakkan bibirnya yang rusak itu. Apa maumu mencampuri urusanku? Kirawuk, kau adalah seorang begawan yang jahat dan zalim, tapi berlagak seperti orang baik yang ingin menjadi pahlawan. Kau munafik, Kirawuk. Menyingkirlah dari jalanku untuk menghabisi orang-orang yang coba-coba ingin mengusikku. Aku memang bukan orang baik, tapi setidaknya aku masih bisa berbuat baik, bukan? Tidak seperti dirimu yang sepanjang hidupmu tidak pernah ada kebaikan sama sekali. Seharusnya kau yang pergi dan jangan mengganggu para manusia yang hidup normal. Balas Kirawuk seraya menatap tajam ke arah sosok demit bermata kopong. Persetan denganmu, Kirawuk. Jangan pernah berpikir aku akan menuruti perintahmu hanya karena kamu adalah ayahku. Tidak akan. Balas suara itu dengan suara menggelegar.
Ayah tirimu lebih tepatnya. Kau bukan darah dagingku, tapi aku masih menganggapmu sebagai anakku karena permintaan ibumu. Berhentilah menjahati orang lain, terutama mereka yang hidup normal. Kembalilah ke tungtung dunia, dan jangan lagi membuka portal menuju dunia manusia lagi, atau aku akan mengurungmu ke dalam perut bumi. Tukas Ki Rawuh dengan nada mengancam. Sosok di balik demit bermata kopong itu tidak menyahut. Hening, seolah sosok itu tidak lagi bisa membalas kata-kata Ki Rawuh. Mendadak, sosok demit itu melesat kencang ke arah di mana Saka dan Arsini berada. Sosok itu melesat, kemudian meliuk untuk menghindari sosok Ki Rawuh yang menghalangi keduanya. Sudah kubilang, jangan ganggu mereka. Ki Rawuh menangkap pergelangan kaki kanan demit itu, kemudian membantingnya dengan keras. Bum! Mendadak Arsini terbangun dan mendapati dirinya tengah berada di atas tempat tidur di tengah rumahnya. Ia celingukan, kemudian melihat Pak Sunaryo sedang menatapnya dengan cemas. Arsini, kamu sudah siuman, nak? Ucap Pak Sunaryo kemudian mendekat ke arah Arsini. Ini, kok aku ada di sini? Arsini tampak kebingungan. 5 jam yang lalu, kamu pingsan di depan warung bakso Pak Ahmed dan Bu Sipi, Ar. Sebenarnya apa sih yang sedang kamu lakukan di sana, Ar? Kamu tidak tahu kalau warung bakso itu angker? Pak Sunaryo menatap penasaran ke arah Arsini. Arsini hanya bisa menatap bingung ke arah Pak Sunaryo. Di mana Mas Saka, Pak? Aku ke warung bakso itu sama dia, katanya sambil celingukan. Tamu Pak Suden itu, dia juga ditemukan pingsan di tempat di mana kamu pingsan, Ar. Bapak pikir kalian berdua dikerjai demit yang menunggui warung bakso itu. Kamu kenal dia, Ar? Tukas Pak Sunaryo. Kami baru berkenalan tadi sore, Pak. Arsini cuma menemani Mas Saka mengunjungi warung bakso yang kata Mas Saka sangat aneh dan mencurigakan. Arsini kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya bersama Saka saat memasuki warung bakso itu. Pak Sunaryo tampak mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan oleh Arsini. Benar. Kalian berdua dikerjai demit penunggu warung bakso itu. Masih beruntung ada orang yang menolong kalian berdua. Lain kali jangan lakukan itu lagi, Ar. Kalian berdua bukan orang sakti yang kebal terhadap serangan demit. Demit penunggu warung bakso itu terlalu kuat untuk dihadapi. Bahkan sekelas Pak Tamrin pun menyerah. Katanya demitnya terlalu kuat, kata Pak Sunaryo memaparkan. Pak Sunaryo kemudian mengerutkan keningnya, kemudian memicingkan kedua matanya saat mendengar suara burung gagak dari kejauhan. Suara burung gagak yang seperti ini sangat jarang terdengar. Sekalinya terdengar, besoknya ada rojo pati. Kalau sampai itu terjadi, kampung ini akan terasa menjadi sangat mencekam. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kampung kita ini, ucapnya dengan was-was. Saat itu hari beranjak siang. Di halaman belakang suatu rumah berdinding bata yang tidak diplester, tampak Ana sedang menjemur beberapa potong pakaian yang telah ia cuci di tali gantungan yang direntangkan dari satu batang pohon ke batang pohon lainnya. Ia menjemur pakaian sembari bernyanyi-nyanyi dengan nyanyian yang agak membuat kening mengernyit bagi siapapun jika ada yang mendengarnya. Ketika sedang menjemur pakaian itulah, tiba-tiba seseorang memeluknya dari belakang. Bahkan orang tersebut berani melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Ana. Apa yang kamu lakukan? Pekik Ana sesaat sebelum pemandangan menjadi buram, kemudian menghitam, gelap, tanpa apapun yang terlihat. Hingga kemudian, tampak Arsini datang dan memergoki seseorang yang sedang memperkosa, kemudian membunuh Ana, sahabatnya itu. Arsini terkejut bukan kepalang saat melihat hal itu. Selanjutnya sahabatnya itu tergeletak begitu saja tidak berdaya di atas tanah dalam kondisi berdarah-darah dengan setengah pakaiannya telah terlucuti. Jason yang kepergok langsung mengambil potongan batang kayu yang sebelumnya ia gunakan untuk menghabisi Ana. Ia menderu ke arah gadis itu dengan potongan kayu yang siap digunakannya untuk menghabisi Arsini. Kau pun akan mati. Tidak akan ada yang bisa menjebloskan aku ke penjara, ucapnya dengan nafas menderu.
Jason yang sudah terhasut bujukan setan sudah tidak memikirkan apapun lagi selain keamanan dirinya. Ia benar-benar akan menghabisi orang yang memergokinya. Arsini yang dalam kondisi panik segera mengambil langkah 1000, namun kakinya tersandung akar pohon hingga ia pun jatuh terlungkup. Maka jika melihat Arsini yang gagal melarikan diri, sudah dapat dipastikan jika gadis itu tidak akan selamat dari serangan Jason yang telah kesetanan. Namun, Arsini rupanya masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Hal itu terjadi karena seseorang tiba-tiba datang menghalau Jason. Bahkan orang tersebut menjadi tameng bagi Arsini ketika serangan Jason mengarah kepadanya. Akibatnya, orang tersebut menggelepar kesakitan. Potongan kayu itu telah membuat laki-laki tua yang ringgi itu jatuh tidak berdaya. "Pak Silam!" teriak Arsini dengan panik saat melihat laki-laki tua itu tengah sekarat akibat menjadi tameng bagi Arsini dari serangan Jason. "Lari, Neng, lari!" teriak Pak Silam dengan nafasnya yang hampir terputus. "Jangan sia-siakan apa yang telah saya lakukan ini," lanjutnya dengan mulut yang melelehkan darah. "Tapi Pak," ucap Arsini merasa tidak tega untuk meninggalkan laki-laki itu. Namun Arsini segera pergi ketika Pak Silam memberi isyarat agar ia segera lari. Di saat Jason hendak mengejar Arsini, Pak Silam memeluk kuat-kuat kaki kiri laki-laki kesetanan itu hingga membuatnya tidak dapat mengejar gadis itu. "Bangsat, matilah kau tua bangka!" Dengan sumpah serapah, Jason menghabisi Pak Silam dengan potongan kayu yang sangat keras itu. Laki-laki malang itu pun menyusul Anah menjadi korban keganasan pemuda yang baru dikenal gadis itu 2 hari yang lalu. Arsini lari pontang-panting dengan perasaan kaget, takut bercampur kemarahan yang sangat amat. Ia benar-benar tidak menyangka jika sahabatnya akan pergi untuk selamanya dengan cara mengerikan seperti itu. "Anah, maafkan aku yang terlambat datang. Seharusnya aku datang lebih cepat. Kamu pasti akan selamat jika aku tidak terlambat," rintihnya dengan perasaan pilu. "Saka, aku harus menemukan dia." Singkat cerita, di kantor polisi yang terletak di kecamatan. "Maafkan kami, Nona. Tanpa bukti yang konkret, kami tidak bisa memproses laporan Nona. Sebaiknya pulanglah, kemudian baru kembali kemari dengan bukti-bukti yang sudah lengkap," kata polisi yang menerima laporan dari Arsini. "Pak, saya menyaksikan dengan kedua mata saya sendiri. Laki-laki dari Jakarta itu memperkosa dan membunuh sahabat saya, Anah. Saya berani bersumpah. Untuk apa saya berbohong apalagi membuat laporan palsu?" tukas Anah dengan geram. "Maaf Nona, pulanglah. Kami harus mengurusi laporan lain yang diajukan beberapa orang yang hari ini cukup membuat kami pusing. Jika Nona sudah menemukan bukti-bukti yang cukup kuat hingga saksi lain, kembalilah kemari," kata polisi itu dengan raut wajah dingin. "Tapi Pak," Arsini tampak merasa keberatan dengan penolakan anggota polisi itu. "Maaf Nona, saya tidak bisa memproses laporan selama belum ada bukti konkret," tukas polisi itu seraya mempersilahkan Arsini untuk pergi. "Baiklah, kalau Bapak tidak mau proses laporan saya tidak hanya akan mencari bukti, tapi saya juga akan mencari pelaku dan menghukumnya dengan cara saya sendiri." Sorot kedua mata Arsini tampak begitu tajam saat mengucapkan kata-katanya barusan. Sementara itu di pemakaman Anah, setelah para pelayat maupun keluarga Anah pulang, Arsini masih terpukur di samping kuburan sahabatnya itu. Ia menangis, meratap, menyesali apa yang telah terjadi terhadap sahabatnya itu. "Seharusnya kita tidak membiarkan bajingan itu dekat dengan kita, An. Aku berjanji akan menemukan bajingan itu dan membalaskan dendammu, An," ucapnya dengan suara bergetar. "Tapi aku harus mulai dari mana? Aku pasti akan mati sia-sia jika nekat mencari bajingan itu. Aku harus mencari seseorang yang bisa membantuku menemukan bajingan itu dan membunuhnya demi kamu, Anah." Ketika Arsini sedang bergumam sendirian di samping pusara sahabatnya, seorang perempuan berpakaian serba hitam dengan kerudung yang ia sangkutkan di leher memperhatikan serta menyimak apa yang dikatakan Arsini. Perempuan itu kemudian melangkah mendekat ke arah Arsini. "Aku bisa membantumu, gadis." Arsini menoleh ke arah perempuan itu, kemudian terperanjat dan mundur beberapa langkah. Siang itu, di suatu sudut jalan di suatu kota nan hiruk-pikuk dengan aktivitas para penduduknya, Arsini tampak menatap dengan wajah tanpa ekspresi ke arah Saka yang menjadi lawan bicaranya.
Sungguh aku tidak tahu di mana Jason sekarang, Ar. Aku juga sedang mencari dia. Dia sudah membawa kabur uang panti asuhan di mana aku adalah salah satu pengelolanya. Ucap Saka dengan raut wajah yang tampaknya begitu frustasi. Aku salah telah mempercayai dia yang mengambilkan uang milik panti ke bank. Pada akhirnya dia malah membawa kabur uang itu. Lanjutnya, itu bukan urusanku, Saka. Urusanku adalah menemukan Jason dan membalaskan dendam Anna yang sudah dia perkosa dan bunuh dengan kejam. Jangan coba-coba kamu menyembunyikan dia dariku, atau kamu akan kuanggap bersekongkol dengannya, kata Arsini dengan nada mengintimidasi. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia sekarang, Ar. Aku sudah bilang kalau aku juga sedang mencarinya, Ar. Maaf kalau aku lancang ya, Ar. Memangnya kau mau membalaskan dendam Anna dengan cara bagaimana? Apa kau bisa melakukannya? Tanya Saka penasaran. Kau akan lihat itu nanti, Saka. Temanmu itu akan mati mengenaskan, seperti yang sudah terjadi pada temanku. Tukas Arsini membuat Saka terkejut bukan kepalang. Arsini, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku sarankan, kau tidak nekat melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirimu. Meskipun kau mungkin bisa melakukannya, tapi akan ada konsekuensi yang nanti akan kamu hadapi di kemudian hari. Tukas Saka memperingatkan Arsini. Aku tidak peduli apapun konsekuensi yang akan terjadi kepadaku, Saka. Tekadku sudah bulat, yaitu melenyapkan pembunuh sahabatku. Dia harus mati. Ucapnya dengan kedua matanya yang menyipit. Saka hanya bisa mengusap wajah seraya membatin. Arsini sudah termakan bujukan perempuan itu. Apa yang harus aku lakukan? Tidak heran sih ia bisa termakan bujukan perempuan itu. Tekadnya membalaskan dendam Anna memang sudah melampaui akal sehatnya. Malam itu tepat di belakang rumah milik Burini, yakni ibunya Rahman. Tampak Arsini yang telah mengenakan setelan kebaya berwarna merah sedang berdiri terpaku di depan suatu gapura yang terbuat dari batu yang dipahat menjadi seperti bata. Sementara di belakangnya Burini sedang menatap ke arahnya sambil tersenyum sinis. Aku berhasil mendapatkan calon penerusku. Dengan begini, aku tidak perlu khawatir lagi karena ketiadaan calon penerusku. Sekarang saatnya aku membawa gadis ini ke petilasan begawan sakti di tungtung dunia, batinya. Arsini tanpa menoleh ke arah Burini, mulai menggerakkan bibirnya yang bergincu merah. Bisa kita mulai, Bu? Saya harus membalas kematian sahabat saya. Kepada orang itu, dia juga harus mati dalam keadaan yang lebih tersiksa lagi. Burini masih tersenyum sinis kemudian berkata, percayalah sama ibu, pembunuh sahabat kamu akan mati mengenaskan. Tentu saja kamu akan menyaksikannya sendiri. Arsini mengangguk kemudian melangkahkan kedua kakinya, melewati gapura batu yang berdiri di halaman belakang rumah Burini, diikuti sang pemilik rumah itu. Sementara di balik pintu belakang rumah itu tampak seorang pemuda mengintip ke arah kedua orang itu. Aduh, bagaimana ini? Arsini benar-benar nekat. Dia tidak mau mendengarkanku. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus menemui Saka. Mudah-mudahan ia bisa membantuku mencegah Arsini melakukan hal gila itu. Dia gak boleh mengikuti kemauan ibu, karena dia mau tidak mau akan menjadi penerusnya sebagai abdi wawagor. Batinnya seraya beranjak meninggalkan tempat itu. Sementara Arsini dan Burini telah menghilang di balik gapura di halaman belakang rumah itu. Kembali pada Arsini dan Burini yang telah berada di suatu tempat yang dipenuhi dengan pohon beringin serta dipenuhi kabut asap berbau aneh. Bau dari kabut asap begitu menyengat, membuat siapapun yang mencium bau itu akan merasa pusing-pusing. Di sana, ucap Burini seraya menunjuk ke arah suatu area yang diapit 4 pohon beringin yang berukuran lebih kecil dari pohon-pohon lainnya. Di atas area itu terdapat 4 buah tugu kecil yang berdiri di setiap sudutnya. Arwah begawan kuno, kami datang menemuimu. Setelah berkata demikian, Burini menoleh ke arah Arsini. Reaksi yang terjadi begitu tidak terduga karena tiba-tiba kedua mata Arsini membeliak hingga yang terlihat hanya putihnya saja. Tubuhnya juga terangkat tinggi ke udara. Terimalah dia sebagai calon penerusku, Eyang, kata Burini dengan suara bergetar. Tak lama kemudian, tubuh Arsini jatuh dan mendarat di atas tanah dalam kondisi tidak sadarkan diri.
Tujuanmu akan segera tercapai, gadis. Pergilah dan habisi orang yang telah membunuh sahabatmu, kata Bu Rini. Malam itu di suatu klub malam yang dipenuhi hingar-bingar musik jedak-jeduk. Di salah satu sudut ruangan yang tersorot cahaya kelap-kelip lampu disko, tampak Jason sedang duduk di sebuah sofa sambil menikmati minuman beralkohol sembari ditemani dua orang perempuan berpakaian mini. Kalian berdua malam ini kutraktir. Ayo puas-puasin diri kalian. Jason melirik ke kanan dan kiri dengan genit sambil terkekeh. Gak mau ah, paling bohong lagi. Aku tahu orang seperti kamu bisa nyanyi mengumbar janji, tukas salah seorang perempuan. Jason terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk bahu perempuan yang baru menjawabnya. Sekarang aku serius loh. Ayolah pesan, buruan Sel, tak. Jangan sampai menyesal loh, ucapnya sambil mereguk minumannya. Di saat itu, perhatian Jason teralihkan pada seorang perempuan yang baru datang masuk ke dalam klub malam. Saat wajah perempuan itu semakin terlihat jelas, Jason menjadi sangat terkejut. Benar-benar terkejut seolah ia baru saja disambar geledek. Tidak mungkin. Apa mataku sudah rusak ya? Jason ternganga melihat ke arah sosok perempuan itu. Beberapa lama kemudian, Jason berada di depan pintu toilet perempuan setelah sebelumnya ia membuntuti perempuan yang sangat membuatnya penasaran sekaligus merasa ngeri. Tidak mungkin itu Ana. Tapi apa iya? Ada orang yang wajahnya sama dengannya. Bagaimana kalau dia benar-benar Ana? Tapi tidak mungkin dia masih hidup. Aku sudah memastikan kalau perempuan menyedihkan itu sudah mati, katanya dalam hati sambil terus menunggu perempuan yang dimaksud keluar dari toilet. Lama Jason menunggu, namun yang ditunggu tidak kunjung keluar. Bahkan tidak ada pengunjung klub lainnya yang keluar dari toilet itu. Hal itu membuat Jason tidak sabar. Ia pun tanpa permisi langsung masuk ke dalam toilet perempuan, kemudian membuka setiap bilik yang ternyata telah kosong. Tidak mungkin. Padahal aku melihat sendiri Ana masuk ke dalam sini. Aneh, benar-benar aneh, rutuknya dengan dongkol. Saat berbalik hendak keluar, mendadak pintu toilet yang dalam kondisi tertutup tidak dapat dibuka. Jason terkunci di dalam toilet perempuan. Jason berusaha membuka pintu toilet namun nihil. Ia pun menggedor-gedor pintu sambil berteriak. Siapapun yang berada di luar, tolong bantu buka pintu ini. Saya terkunci di dalam sini, tolong, teriak Jason sambil berusaha membuka pintu toilet itu. Di saat itu, Jason merasa ada seseorang di belakangnya sedang berdiri mengawasinya. Ia pun segera berbalik kemudian terbelalak. Sosok perempuan yang ia kenal berdiri sambil menatap ke arahnya dengan tatapan tajam. Kau, bagaimana kau bisa ada di sini? Padahal tadi di sini tidak ada siapa-siapa. Arsini, apa kau sudah bertemu dengan Ana? Kalian janjian? Jason berkata dengan tergagap sambil melihat ke arah Arsini yang masih berdiri membisu. Sejenak Jason melihat ke arah benda yang rupanya sejak tadi dibawa oleh Arsini. Itu adalah dudukan WC duduk yang sepertinya Arsini dapatkan dari salah satu WC di situ. Untuk apa kamu membawa dudukan WC? Apa kamu sedang memperbaiki WC? Tapi kamu tidak mungkin menyervis WC dengan pakaian seperti itu, kata Jason sambil memperhatikan pakaian yang dikenakan Arsini. Maaf, dudukan WC ini untuk kukalungkan di lehermu. Setelah lama membisu, Arsini akhirnya berucap dengan nada tegas, membuat Jason terkejut. Apa yang kau lakukan, Arsini? Jangan main-main denganku. Jason mundur perlahan ke arah pintu toilet. Tangan kanannya berusaha meraih wadah tisu. Tiba-tiba Arsini melesat ke arah Jason dan menghantamkan benda yang dibawanya ke arah kepala laki-laki itu. Apa yang kau lakukan, ah? Pekik Jason sambil menghantamkan wadah tisu ke arah Arsini namun luput. Sedangkan serangan Arsini berhasil mencapai sasaran. Dudukan WC pun berhasil dikalungkan di leher Jason. Setelah itu dengan sekuat tenaga, Arsini memelintir leher Jason hingga badannya berbalik. Setelah itu Arsini menarik dengan kuat dudukan WC tersebut hingga membuat Jason tercekik. Lepaskan. Jason berusaha melepaskan diri, namun rupanya tenaga Arsini lebih kuat. Tidak heran kenapa tenaga Arsini lebih kuat, karena ia memang dibantu oleh entitas mistis berkekuatan tinggi. Karena itu jugalah Arsini berhasil menuntaskan misi balas dendamnya. Setelah menyaksikan targetnya meregang nyawa dengan kepala berlumuran darah dan leher berkalungkan dudukan WC duduk,
Arsini segera meninggalkan tempat itu melalui pintu salah satu bilik toilet. Hingga beberapa lama kemudian, sesi klub itu pun gempar. Tak lama polisi pun berdatangan. Sementara itu di depan warung bakso Pak Amit dan Bu Sipi, Saka terlihat begitu gelisah. Ah sial, aku gagal menghentikan Arsini. Jason pasti sekarang sudah tiada. Di mana Ramanya sekarang? Aku harus bicara dengannya. Gumamnya seraya melihat ke arah Pak Amit yang sedang melayani pelanggan. Alhamdulillah masalah warung bakso Pak Amit dan Bu Sipi terselesaikan. Aku harus mencari Raman sekarang. Selesai. Demikianlah dari Acep Saipudin. Tony FS pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum.